Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ, agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk. Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi, yang ini, sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik protein? Jadi, RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nah, materi genetik yang ada dalam tubuh kita terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Kita mulai dari kromosom. Pada sel tubuh kita, kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari asam nukleat berupa DNA dan RNA dan protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron.
Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral. Kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Sentromer berada di ujung lengan kromosom. Di dalam sel tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Kromosom yang berpasangan ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom homolog yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga pada pria rumus kromosomnya 22 AA ditambah XY dan pada wanita 22 AA ditambah XX. Materi genetik berikutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA, berukuran antara 4-8 mikron. Gen-gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Alel mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, berperan menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur metabolisme dan perkembangan. Materi genetik ketiga yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul. Sebagai materi genetik yang bersifat autokatalitik, DNA dapat menggandakan diri atau replikasi untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Proses replikasi ini berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis yaitu replikasi konservatif, bentuk rantai double helix, DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix baru. Replikasi semi-konservatif, double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen. Segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru.
Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, polimerase menggabungkan rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan enzim helikase berperan untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA atau polinukleotida menjadi 2 buah rantai tunggal mononukleotida. Materi genetik selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid, merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA dan terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin meliputi adenin atau A dan guanin atau G, dan basa pirimidin meliputi urasil atau U dan sitosin atau C. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta disebut juga messenger atau mRNA, merupakan penghubung DNA dengan protein, berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. RNA ribosom atau RNAR merupakan RNA terbanyak, sekitar 80% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNAR banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer atau RNAT berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada mRNA menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Dan materi genetik terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai protein melalui proses transkripsi dan translasi. Secara ringkas, rangkaian sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi adalah sebagai berikut. DNA sense di dalam nukleus membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Kedua tahapan ini merupakan proses transkripsi. tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. tRNA bergabung dengan mRNA di ribosom. Asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Proses 3 dan 4 ini disebut dengan translasi. Berikut ini merupakan tabel kode genetik dan jenis asam amino dalam pembuatan protein. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat, dan ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada tabel kode genetik tersebut terdapat 3 kodon nonsense atau stop kodon, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ketiga kodon tersebut adalah kodon untuk mengakhiri sintesis protein. Selain itu, ada juga kodon yang mengawali atau memulai sintesis protein, disebut start kodon. Kodon tersebut adalah AUG yang menerjemahkan asam amino metionin.